Ada sesuatu yang sedang terjadi pada sebagian manusia, tetapi hampir tidak ada yang menyadarinya. Perubahannya begitu halus, tanpa suara, tanpa pertanda yang mencolok. Bukan tentang melihat dunia gaib, bukan tentang memperoleh kesaktian, dan bukan pula tentang menjadi seseorang yang berbeda di mata orang lain. Justru sebaliknya, perubahan itu dimulai ketika seseorang merasa hidupnya yang dulu tiba-tiba terasa asing, ketika keramaian mulai melelahkan, ketika hati lebih memilih diam daripada berbicara, dan ketika pertanyaan tentang makna hidup muncul tanpa pernah diundang. Leluhur Jawa meyakini bahwa sebelum manusia menemukan jalan pulang kepada jati dirinya, batinnya akan lebih dahulu dibangunkan. Anehnya, banyak orang mengira itu hanyalah fase kebingungan, padahal bisa jadi itulah awal dari perubahan terbesar dalam hidupnya. Lalu, bagaimana jika tanda-tanda itu sebenarnya sedang Anda alami saat ini? Bagaimana jika selama ini Anda menganggapnya sebagai kelelahan biasa? Padahal menurut kebijaksanaan para leluhur, itulah isyarat bahwa kesadaran batin mulai terbuka sedikit demi sedikit. Pada video kali ini, kita akan mengupas satu persatu tanda-tanda tersebut berdasarkan falsafah Jawa yang telah diwariskan turun-temurun. Simak hingga akhir, karena bisa jadi salah satu tanda yang akan dibahas bukan hanya menggambarkan perjalanan hidup Anda, tetapi juga menjawab pertanyaan yang selama ini diam-diam tersimpan di dalam hati. Ada masa dalam kehidupan seseorang ketika perubahan terbesar justru tidak terlihat oleh mata siapapun. Tidak ada cahaya yang turun dari langit, tidak ada suara gaib yang memanggil nama, tidak pula kejadian luar biasa yang membuat dunia seolah berhenti berputar. Semua tampak berjalan seperti biasa. Matahari tetap terbit, malam tetap datang, pekerjaan tetap harus diselesaikan, dan orang-orang di sekitar tetap menjalani rutinitas mereka. Namun, jauh di dalam ruang batin yang paling sunyi, ada sesuatu yang perlahan bergeser. Perubahan itu begitu halus sehingga bahkan diri sendiri seringkali tidak mampu menjelaskannya. Leluhur Jawa memandang momen seperti ini bukan sebagai awal memperoleh kesaktian atau kemampuan luar biasa, melainkan sebagai pertanda bahwa kesadaran batin mulai mengetuk pintu hati. Ketukan itu tidak memaksa. Ia hadir seperti desir angin yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mulai belajar diam. Inilah sebabnya mengapa banyak orang melewati fase ini tanpa pernah menyadari bahwa perjalanan hidup mereka sesungguhnya telah memasuki babak yang sama sekali baru. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa manusia bukan hanya tubuh yang bergerak, bukan sekadar pikiran yang terus menghitung untung dan rugi, melainkan makhluk yang memiliki lapisan kesadaran yang jauh lebih dalam daripada apa yang tampak di permukaan. Selama manusia hanya sibuk mengejar dunia luar, suara batin akan tenggelam oleh riuhnya keinginan. Tetapi ketika hidup mulai mempertemukan seseorang dengan berbagai pengalaman yang mengguncang keyakinannya, sedikit demi sedikit lapisan itu mulai terbuka. Bisa jadi melalui kehilangan, kegagalan, rasa kecewa, atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah menemukan jawaban dalam logika biasa. Anehnya, justru pada saat semua terasa membingungkan, benih kebangkitan batin mulai tumbuh. Dalam pandangan Jawa, penderitaan tidak selalu menjadi hukuman. Tanda pertama dari kebangkitan kesadaran batin bukanlah kemampuan melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Leluhur Jawa tidak pernah menempatkan pengalaman-pengalaman seperti itu sebagai tujuan utama. Yang lebih penting adalah perubahan cara memandang kehidupan. Seseorang mulai merasa bahwa kesibukan yang dahulu begitu memikat kini tidak lagi memberikan kepuasan yang sama. Percakapan yang dipenuhi gosip, persaingan, dan kebanggaan kosong mulai terasa melelahkan. Hal-hal yang dahulu dianggap sangat penting perlahan kehilangan daya tariknya. Sebaliknya, keheningan yang sebelumnya terasa membosankan justru menjadi ruang yang menenangkan. Orang lain mungkin mengira ia sedang berubah menjadi pribadi yang pendiam atau menjauh dari lingkungan. Padahal yang sedang terjadi adalah sebuah proses penyelarasan. Bukan menjauh dari manusia, melainkan mendekat kepada pusat dirinya sendiri. Dalam filsafat Jawa, seseorang yang mulai menemukan pusat batinnya tidak lagi mudah diombang-ambingkan oleh suara dari luar, karena ia mulai belajar mendengarkan suara yang telah lama terabaikan. Perubahan semacam ini seringkali memunculkan kebingungan. Tidak sedikit orang yang merasa dirinya menjadi asing terhadap kehidupan yang selama ini dijalani.
Pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah muncul kini hadir tanpa henti. Mengapa aku hidup seperti ini? Apa sebenarnya tujuan dari semua yang kukejar? Mengapa setelah mendapatkan apa yang kuinginkan, hatiku masih terasa kosong? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah tanda kelemahan, melainkan pertanda bahwa kesadaran mulai bangun dari tidur panjangnya. Leluhur Jawa percaya bahwa manusia yang belum pernah mempertanyakan dirinya sendiri masih berada dalam keadaan tertidur oleh dunia. Ia mengikuti arus tanpa benar-benar mengetahui kemana arus itu membawanya. Sebaliknya, ketika seseorang mulai berani mempertanyakan makna hidupnya, saat itulah perjalanan sejati baru dimulai. Mungkin saat ini Anda sedang merasakan perubahan-perubahan yang sulit dijelaskan. Mungkin Anda mulai menikmati kesunyian lebih daripada keramaian. Mungkin Anda mulai merasa bahwa hidup tidak cukup hanya diukur dari harta, jabatan, atau pengakuan orang lain. Atau mungkin Anda belum memahami mengapa hati terasa terus mengajak untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri. Jika demikian, jangan terburu-buru menganggapnya sebagai kebingungan atau kelemahan. Dalam kebijaksanaan leluhur Jawa, bisa jadi itulah saat ketika kesadaran batin mulai terbangun secara perlahan. Ia tidak datang dengan gegap gempita, melainkan hadir seperti fajar yang mengusir gelap tanpa suara. Dan sebagaimana matahari yang terbit sedikit demi sedikit, kebangkitan batin pun tidak terjadi dalam satu malam. Ia dimulai dari keberanian untuk menyadari bahwa perjalanan paling jauh bukanlah menuju tempat yang asing, melainkan menuju ruang terdalam di dalam diri sendiri. Dari sinilah seluruh tanda berikutnya akan mulai terlihat, membuka tabir demi tabir yang selama ini tersembunyi dari pandangan manusia yang masih terlelap oleh hiruk-pikuk dunia. Ada sebuah tahap yang hampir selalu dialami oleh seseorang yang mulai terbangun kesadaran batinnya. Tahap ini sering disalahartikan sebagai perubahan suasana hati, bahkan tidak jarang dianggap sebagai tanda seseorang sedang menjauh dari kehidupan sosial. Padahal, menurut kebijaksanaan leluhur Jawa, yang sedang terjadi bukanlah penolakan terhadap dunia, melainkan perubahan cara batin menyerap kehidupan. Dahulu, keramaian terasa menyenangkan karena mampu mengalihkan pikiran dari percakapan dengan diri sendiri. Namun perlahan, keadaan itu berubah. Semakin bising dunia di sekelilingnya, semakin kuat pula keinginan untuk mencari tempat yang tenang. Bukan karena membenci manusia, tetapi karena batinnya mulai membutuhkan ruang agar dapat mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Leluhur Jawa menyebut keheningan sebagai ruang tempat rasa berbicara. Sementara suara dunia seringkali hanya menghidupkan keinginan yang tidak pernah selesai. Dalam falsafah Jawa, diam bukan berarti kosong. Diam justru dipandang sebagai keadaan paling hidup, karena pada saat mulut berhenti berbicara, hati mulai mengungkapkan banyak hal yang sebelumnya tidak pernah terdengar. Tidak sedikit orang yang takut berada dalam kesunyian. Mereka selalu mencari hiburan, percakapan, atau kesibukan agar tidak perlu berhadapan dengan isi batinnya sendiri. Akan tetapi, seseorang yang mulai mengalami kebangkitan kesadaran justru perlahan menikmati saat-saat ketika ia bisa duduk tanpa tujuan, memandang langit sore, mendengarkan suara angin, atau sekadar memperhatikan hujan yang jatuh tanpa terburu-buru memberi makna. Dari luar, semua itu tampak sederhana. Namun dari dalam, ada percakapan yang jauh lebih dalam daripada ribuan kata. Leluhur Jawa percaya bahwa hati yang tenang akan melihat lebih banyak daripada mata yang terus mencari sesuatu di luar dirinya. Perubahan ini seringkali membuat seseorang merasa berbeda dari lingkungan sekitarnya. Ia mulai sulit menikmati pembicaraan yang dipenuhi keluhan, perselisihan, atau kebanggaan yang berlebihan. Bukan karena merasa lebih baik, tetapi karena batinnya perlahan kehilangan selera terhadap hal-hal yang hanya menguras tenaga tanpa memberi kebijaksanaan. Ia menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara. Kata-kata yang dahulu mudah diucapkan kini dipertimbangkan lebih dalam. Ia mulai memahami bahwa setiap ucapan memiliki daya yang mampu membangun ataupun melukai. Leluhur Jawa telah lama mengingatkan bahwa lidah adalah cermin dari isi hati. Semakin jernih batin seseorang, semakin sedikit kata yang perlu ia keluarkan. Bukan karena tidak memiliki pendapat, melainkan karena ia menyadari bahwa tidak semua hal harus diperdebatkan.
Ada kebenaran yang lebih kuat ketika disampaikan melalui sikap daripada melalui suara yang keras. Pada titik ini, muncul pula perubahan yang sering tidak disadari. Seseorang mulai lebih peka terhadap keadaan di sekitarnya. Ia dapat merasakan suasana suatu tempat bahkan sebelum ada yang berbicara. Ia mampu menangkap kegelisahan seseorang hanya dari sorot matanya, atau merasakan ketulusan tanpa perlu mendengar banyak janji. Dalam pandangan Jawa, kepekaan semacam ini bukanlah kemampuan gaib, melainkan buah dari hati yang semakin bersih dari kebisingan ego. Ketika pikiran tidak lagi dipenuhi prasangka dan keinginan yang berlebihan, rasa menjadi lebih tajam dalam membaca kehidupan. Leluhur mengajarkan bahwa manusia memiliki anugerah berupa rasa sejati, tetapi anugerah itu hanya akan bekerja jika hati tidak terus-menerus dipenuhi oleh amarah, iri, kesombongan, dan ketakutan. Semakin bersih batin seseorang, semakin halus pula kemampuannya memahami kehidupan tanpa harus selalu mengandalkan logika semata. Mungkin Anda pernah mengalami saat di mana keheningan terasa lebih bermakna daripada 1000 percakapan. Mungkin Anda mulai merasa damai ketika berjalan sendirian di pagi hari, duduk di bawah pohon yang rindang, atau hanya memandang langit malam tanpa tujuan apapun. Jika pengalaman itu mulai sering hadir dalam hidup Anda, jangan terburu-buru menganggapnya sebagai kebiasaan biasa. Dalam ajaran leluhur Jawa, bisa jadi itulah pertanda bahwa batin Anda sedang belajar kembali bahasa yang telah lama dilupakan, bahasa keheningan. Sebab, sebelum seseorang mampu memahami rahasia kehidupan, ia harus terlebih dahulu belajar mendengar. Dan yang paling sulit untuk didengar bukanlah suara dunia, melainkan bisikan halus dari hati yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk keinginan. Dari sinilah perjalanan menuju kesadaran yang lebih dalam benar-benar dimulai, ketika manusia tidak lagi sibuk mencari jawaban di luar dirinya, melainkan mulai menemukan cahaya yang perlahan menyala dari dalam batinnya sendiri. Ada satu perubahan yang hampir selalu muncul setelah seseorang mulai akrab dengan keheningan. Perubahan itu bukan terjadi pada dunia di sekelilingnya, melainkan pada cara ia memandang dunia. Jalan yang setiap hari dilewati tetap sama, wajah orang-orang di sekitarnya tetap sama, bahkan rutinitas hidup pun mungkin tidak banyak berubah. Namun entah mengapa, semua terasa memiliki makna yang berbeda. Apa yang dahulu hanya dianggap sebagai peristiwa biasa kini, seolah menyimpan pelajaran yang tersembunyi. Hembusan angin, gugurnya daun, hujan yang turun perlahan, bahkan senyuman seorang anak kecil mampu menggugah hati dengan cara yang tidak pernah dialami sebelumnya. Leluhur Jawa memandang keadaan ini sebagai tanda bahwa rasa mulai mengambil perannya. Ketika rasa mulai hidup, kehidupan tidak lagi dipandang hanya dengan mata, tetapi juga dengan hati yang telah menjadi lebih jernih. Dan hati yang jernih mampu menangkap makna yang tidak pernah terlihat oleh pandangan yang tergesa-gesa. Dalam kebijaksanaan Jawa, manusia seringkali hidup terlalu dekat dengan kebisingan pikirannya sendiri. Pikiran terus sibuk menilai, membandingkan, mengkhawatirkan masa depan, atau menyesali masa lalu. Akibatnya, ia kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam setiap detik kehidupannya. Namun ketika kesadaran batin mulai terbangun, seseorang perlahan belajar hidup di saat ini. Ia mulai menikmati secangkir teh tanpa harus memikirkan 1000 urusan lain. Ia dapat mendengarkan seseorang berbicara tanpa sibuk menyiapkan jawaban. Ia mulai memahami bahwa setiap momen memiliki nilainya sendiri apabila dijalani dengan penuh kesadaran. Leluhur Jawa menyebut keadaan ini sebagai laku eling, yaitu kemampuan untuk tetap sadar terhadap apa yang sedang dijalani tanpa dikuasai oleh gelombang pikiran yang terus bergerak kemana-mana. Dari laku inilah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan di luar. Semakin batin terbangun, semakin kuat pula kepekaan terhadap energi yang dibawa oleh manusia lain. Bukan dalam pengertian yang mistis atau menakutkan, melainkan kemampuan untuk merasakan kualitas hati seseorang melalui sikap, tutur kata, dan kehadirannya. Ada orang yang datang dengan senyum di wajah, tetapi hati terasa gelisah ketika berada di dekatnya. Ada pula seseorang yang hampir tidak banyak berbicara, namun kehadirannya menghadirkan rasa tentram yang sulit dijelaskan. Leluhur Jawa telah lama mengingatkan bahwa apa yang keluar dari manusia selalu mengikuti apa yang memenuhi batinnya.
Seseorang yang dipenuhi amarah akan memancarkan kegelisahan meskipun ia berusaha tersenyum. Sebaliknya, hati yang damai mampu menghadirkan ketenangan tanpa harus banyak berbicara. Ketika kesadaran batin mulai tumbuh, seseorang menjadi lebih peka terhadap hal-hal semacam ini. Ia tidak lagi mudah terpikat oleh penampilan luar, tetapi mulai melihat kualitas hati yang tersembunyi di baliknya. Kepekaan tersebut juga membuat seseorang lebih berhati-hati dalam menjaga isi batinnya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa setiap emosi yang dipelihara akan memengaruhi cara ia menjalani hidup. Kemarahan yang terus disimpan akan mengaburkan penilaian. Kesombongan akan menutup pintu kebijaksanaan. Iri hati akan menghilangkan rasa syukur. Ketakutan akan membuat langkahnya selalu ragu. Karena itu, leluhur Jawa mengajarkan pentingnya membersihkan hati setiap hari, sebagaimana seseorang membersihkan rumahnya dari debu yang terus datang. Membersihkan hati bukan berarti menolak emosi, tetapi mengenali kehadirannya tanpa membiarkannya menguasai diri. Orang yang mulai terbangun batinnya tidak lagi sibuk menyalahkan keadaan atau orang lain. Ia lebih memilih bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang sedang diajarkan kehidupan kepadaku melalui peristiwa ini? Pertanyaan sederhana itu perlahan mengubah cara seseorang menghadapi segala sesuatu yang datang dalam hidupnya. Barangkali Anda pernah merasakan bahwa akhir-akhir ini hati Anda menjadi jauh lebih mudah tersentuh. Bukan karena menjadi lemah, melainkan karena mulai mampu melihat sesuatu yang dahulu terlewatkan. Anda mungkin lebih mudah bersyukur atas hal-hal kecil, lebih mudah merasakan iba terhadap penderitaan orang lain, atau lebih sering merenung setelah menyaksikan peristiwa yang tampaknya sederhana. Jika perubahan itu sedang Anda alami, jangan terburu-buru menganggap diri terlalu sensitif. Dalam pandangan leluhur Jawa, hati yang mulai hidup memang akan menjadi lebih peka. Dan justru dari kepekaan itulah kebijaksanaan bertumbuh. Sebab seseorang tidak akan pernah benar-benar memahami kehidupan apabila hatinya masih tertutup oleh kerasnya ego. Ketika rasa mulai memimpin langkah, dunia tidak berubah menjadi tempat yang berbeda. Yang berubah adalah cara manusia memandangnya. Dari sinilah perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi terus berlanjut, membuka lapisan demi lapisan hikmah yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Ada satu titik dalam perjalanan batin yang seringkali menjadi pembatas antara mereka yang hanya mencari kenyamanan dengan mereka yang benar-benar sedang menuju kedewasaan jiwa. Titik itu adalah ketika seseorang mulai memandang setiap kehilangan dengan cara yang berbeda. Dahulu, setiap kehilangan terasa seperti akhir dari segalanya. Kehilangan pekerjaan dianggap sebagai runtuhnya masa depan. Kehilangan orang yang dicintai dipandang sebagai berakhirnya kebahagiaan. Kehilangan harta membuat hati dipenuhi ketakutan. Namun menurut ajaran leluhur Jawa, justru pada saat manusia kehilangan sesuatu yang selama ini dianggap paling berharga, tabir yang menutupi kesadaran seringkali mulai tersingkap. Bukan karena kehilangan itu menyenangkan, melainkan karena ia memaksa manusia berhenti, menoleh ke dalam dirinya, dan bertanya tentang sesuatu yang selama ini tidak pernah ingin ia pertanyakan. Dalam keadaan seperti itulah, batin mulai belajar melihat kenyataan tanpa ditutupi oleh kepemilikan, ambisi, ataupun kebanggaan. Leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan bahwa hidup akan selalu berjalan sesuai keinginan manusia. Sebaliknya, mereka memahami bahwa kehidupan bergerak mengikuti hukum keseimbangan. Apa yang datang suatu hari akan pergi pada waktunya. Apa yang tumbuh suatu saat akan layu. Apa yang dipertemukan akan tiba pada masa perpisahan. Bukan karena alam bersikap kejam, tetapi karena segala sesuatu di dunia memang tidak diciptakan untuk dimiliki selamanya. Sayangnya, manusia sering membangun kebahagiaan di atas sesuatu yang bersifat sementara. Ketika sesuatu itu hilang, ia merasa seolah seluruh hidupnya ikut hancur. Padahal yang sesungguhnya hancur bukan hidupnya, melainkan bayangan tentang kehidupan yang selama ini ia pegang erat. Kesadaran batin mulai tumbuh ketika seseorang perlahan menerima bahwa tidak ada satupun yang benar-benar dapat digenggam selamanya, selain kualitas hati yang ia bawa dalam setiap langkah kehidupannya. Orang yang mulai terbangun batinnya juga akan mengalami perubahan dalam menghadapi cobaan. Dahulu ia mungkin segera bertanya, "Mengapa semua ini terjadi kepadaku?"
Pertanyaan itu lahir dari hati yang masih melihat dirinya sebagai pusat dari segala peristiwa. Namun seiring bertambahnya kedewasaan batin, pertanyaan itu berubah menjadi, apa yang sedang diajarkan kehidupan melalui peristiwa ini? Perubahan satu kalimat sederhana itu menunjukkan perubahan cara pandang yang sangat besar. Ia tidak lagi memusatkan perhatian pada rasa sakit semata, melainkan mulai mencari hikmah yang tersembunyi di baliknya. Leluhur Jawa percaya bahwa setiap ujian membawa pesan. Tetapi pesan itu hanya dapat dibaca oleh hati yang bersedia belajar, bukan oleh hati yang hanya sibuk mengeluh. Semakin dalam seseorang memahami makna sebuah cobaan, semakin kecil kemungkinan ia akan mengulang kesalahan yang sama dalam perjalanan hidup berikutnya. Pada tahap ini pula, seseorang mulai menyadari bahwa banyak penderitaan lahir bukan dari kenyataan itu sendiri, melainkan dari penolakannya terhadap kenyataan. Ketika hujan turun, manusia tidak dapat menghentikannya. Namun ia dapat memilih apakah akan terus mengutuk hujan atau mencari tempat berteduh. Begitu pula kehidupan. Ada hal-hal yang berada di luar kuasa manusia. Menolak kenyataan hanya akan memperpanjang luka, sedangkan menerima kenyataan bukan berarti menyerah. Dalam pandangan Jawa, menerima adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Penerimaan membuka ruang bagi hati untuk kembali tenang. Dari ketenangan itulah lahir kejernihan dalam mengambil keputusan. Orang yang batinnya mulai bangun memahami bahwa menerima bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhenti melawan sesuatu yang memang telah terjadi. Energi yang sebelumnya habis untuk menyesali masa lalu kini digunakan untuk membangun langkah yang lebih baik ke depan. Jika saat ini hidup Anda sedang berada dalam fase yang penuh kehilangan, jangan terburu-buru menganggap bahwa semesta sedang meninggalkan Anda. Bisa jadi justru pada saat itulah kehidupan sedang mengajak Anda melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah terlihat, karena pandangan terlalu sibuk mengejar apa yang ada di luar diri. Leluhur Jawa mengingatkan bahwa emas tidak menjadi murni tanpa melalui panasnya api. Demikian pula manusia. Batin tidak menjadi bijaksana hanya karena usia bertambah, melainkan karena keberanian untuk belajar dari setiap peristiwa yang datang, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Dan ketika seseorang akhirnya mampu memandang kehilangan bukan lagi sebagai kutukan, melainkan sebagai guru yang diam-diam membentuk kedewasaan jiwanya, disitulah salah satu tanda paling kuat bahwa kesadaran batinnya benar-benar mulai terbangun. Sebab sejak saat itu, ia tidak lagi menggantungkan kedamaian pada apa yang dimiliki, tetapi pada kemampuan hatinya untuk tetap jernih di tengah segala perubahan yang tidak dapat dihindari. Ada satu perubahan yang sangat halus, tetapi menjadi penanda paling penting dalam perjalanan kebangkitan batin menurut leluhur Jawa. Perubahan itu bukan terletak pada bertambahnya pengetahuan, bukan pula pada kemampuan mengucapkan petuah-petuah bijak, melainkan pada semakin melemahnya keinginan untuk selalu merasa benar. Pada awal perjalanan hidup, manusia seringkali mengukur dirinya dari seberapa banyak ia menang dalam perdebatan, seberapa tinggi kedudukannya dibanding orang lain, atau seberapa besar pengakuan yang ia terima. Tanpa disadari, seluruh hidupnya digerakkan oleh satu kekuatan yang tidak pernah merasa puas, yaitu ego. Ego selalu ingin dipuji, ingin dihormati, ingin diakui, dan ingin menjadi pusat perhatian. Namun ketika kesadaran batin mulai terbangun, seseorang perlahan menyadari bahwa semakin besar ego dipelihara, semakin jauh pula ia dari ketenangan. Leluhur Jawa mengibaratkan ego seperti api kecil yang terus diberi kayu bakar. Semakin banyak kayu dimasukkan, semakin besar pula kobaran yang akhirnya membakar pemiliknya sendiri. Dalam ajaran Jawa, orang yang benar-benar matang batinnya tidak lagi sibuk membuktikan dirinya kepada dunia. Ia memahami bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh banyaknya pujian atau tepuk tangan yang diterima. Penghormatan sejati lahir bukan dari permintaan, melainkan dari ketulusan sikap yang terlihat dalam keseharian. Karena itulah, orang yang mulai bangkit kesadaran batinnya akan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ia tidak tergesa-gesa menyela ketika orang lain berpendapat. Ia tidak merasa perlu memenangkan setiap perbedaan pandangan. Bahkan ketika ia mengetahui sesuatu yang benar, ia memilih menyampaikannya dengan kelembutan, bukan dengan kesombongan. Bagi leluhur Jawa,
Ilmu yang membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada orang lain bukanlah ilmu yang memerdekakan, melainkan ilmu yang masih diperbudak oleh ego. Sebab semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kuat pula akarnya menancap ke dalam tanah. Pada tahap ini, seseorang mulai melihat bahwa banyak konflik dalam hidup sebenarnya tidak lahir dari perbedaan, melainkan dari keinginan setiap orang untuk mempertahankan kebanggaannya. Pertengkaran dalam keluarga, perselisihan di tempat kerja, bahkan permusuhan yang berlangsung bertahun-tahun seringkali berawal dari satu kalimat sederhana, "Aku tidak mau mengalah." Padahal mengalah tidak selalu berarti kalah. Leluhur Jawa telah lama mengajarkan bahwa air tidak pernah bertengkar dengan batu. Air memilih mengalir mengelilinginya. Namun justru karena sifatnya yang lembut, air mampu membentuk batu yang paling keras sekalipun. Kebijaksanaan seperti inilah yang perlahan muncul dalam diri seseorang yang batinnya mulai terbangun. Ia tidak lagi melihat kelembutan sebagai kelemahan. Sebaliknya, ia memahami bahwa mengendalikan diri jauh lebih sulit daripada mengendalikan orang lain. Menaklukkan amarah sendiri jauh lebih besar nilainya daripada memenangkan 1000 pertengkaran. Semakin ego melemah, semakin mudah pula seseorang memaafkan. Bukan karena ia melupakan luka yang pernah diterima, tetapi karena ia memahami bahwa menyimpan kebencian hanya akan memperpanjang penderitaan di dalam dirinya sendiri. Leluhur Jawa memandang dendam sebagai beban yang diam-diam mengikat langkah manusia. Orang yang terus membawa dendam ibarat berjalan jauh sambil memikul batu di punggungnya. Semakin lama perjalanan berlangsung, semakin berat pula langkahnya. Sebaliknya, ketika seseorang memilih melepaskan amarah, ia sedang membebaskan dirinya sendiri. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak lagi membiarkan masa lalu menguasai kedamaian hari ini. Orang yang kesadaran batinnya mulai tumbuh memahami bahwa kedamaian jauh lebih berharga daripada kepuasan sesaat karena berhasil membalas luka. Ia mulai memilih ketenangan dibanding kemenangan yang hanya memuaskan ego. Jika akhir-akhir ini Anda merasa tidak lagi tertarik untuk membuktikan diri kepada siapapun, tidak lagi mudah terpancing oleh hinaan, tidak lagi haus akan pengakuan, atau lebih memilih menjaga ketenangan daripada memenangkan perdebatan yang tidak membawa manfaat, jangan buru-buru menganggap bahwa semangat hidup Anda telah berkurang. Dalam pandangan leluhur Jawa, bisa jadi justru saat itulah batin Anda sedang bertumbuh menuju kedewasaan. Sebab salah satu tanda paling jelas dari kesadaran yang mulai bangkit adalah ketika manusia tidak lagi sibuk menguasai dunia di luar dirinya, melainkan mulai belajar menguasai dirinya sendiri. Dan itulah kemenangan yang paling sulit sekaligus paling agung. Karena siapapun dapat menaklukkan orang lain dengan kekuatan, tetapi hanya sedikit yang mampu menaklukkan kesombongan yang bersemayam di dalam hatinya sendiri. Dari titik inilah, perjalanan menuju kebijaksanaan sejati mulai menampakkan arah yang semakin terang, sebagaimana fajar yang perlahan mengusir gelap tanpa pernah membuat kegaduhan. Ada satu fase yang jarang disadari, tetapi menjadi pertanda kuat bahwa kesadaran batin seseorang mulai bertumbuh. Fase itu adalah ketika ia tidak lagi menjalani hidup dengan tergesa-gesa. Bukan karena kehilangan semangat, bukan pula karena menyerah pada keadaan, melainkan karena ia mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dikejar dengan penuh kegelisahan. Dahulu, setiap hari terasa seperti perlombaan. Selalu ada target baru yang harus dicapai, selalu ada pencapaian orang lain yang ingin disamai, dan selalu ada rasa takut tertinggal dari mereka yang tampak lebih berhasil. Hati menjadi sibuk menghitung, membandingkan, dan mencemaskan masa depan. Namun menurut kebijaksanaan leluhur Jawa, manusia yang hidup hanya untuk mengejar sesuatu di luar dirinya akan sulit menikmati apa yang sudah ada di dalam genggamannya. Ia akan terus merasa kurang, meskipun telah memperoleh banyak. Sebab yang lapar bukan kehidupannya, melainkan egonya yang tidak pernah mengenal kata cukup. Leluhur Jawa mengenal sebuah laku hidup yang mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan kepasrahan. Mereka tidak pernah mengajarkan manusia untuk berhenti bekerja atau berhenti berusaha. Sebaliknya, mereka menanamkan keyakinan bahwa setiap usaha harus dilakukan dengan sepenuh hati, tetapi hasilnya tidak boleh dijadikan sumber ketenangan. Mengapa demikian? Karena hasil berada di luar kendali manusia.
sedangkan sikap dalam menjalani proses sepenuhnya berada di dalam kendali dirinya. Orang yang mulai terbangun batinnya akan bekerja dengan sungguh-sungguh, namun ia tidak lagi membiarkan hatinya hancur ketika kenyataan tidak berjalan sesuai harapan. Ia memahami bahwa hidup bukan sekadar tentang memperoleh apa yang diinginkan, tetapi tentang menjadi pribadi yang lebih matang melalui setiap proses yang dijalani. Dari pemahaman inilah lahir ketenangan yang tidak mudah digoyahkan oleh keberhasilan maupun kegagalan. Pada tahap ini, seseorang juga mulai menyadari bahwa waktu adalah guru yang paling sabar. Banyak hal yang dahulu ingin ia percepat, kini justru ia biarkan tumbuh sesuai waktunya. Ia tidak lagi memaksa bunga mekar sebelum musimnya. Ia tidak memaksakan hubungan yang memang belum matang. Ia tidak tergesa-gesa mengambil keputusan hanya karena takut dianggap tertinggal. Leluhur Jawa percaya bahwa segala sesuatu memiliki titi mangsa, yaitu saat yang tepat menurut hukum kehidupan. Memetik buah sebelum waktunya hanya akan menghasilkan rasa yang pahit. Demikian pula kehidupan manusia. Banyak penderitaan lahir karena manusia memaksa sesuatu terjadi sebelum waktunya, atau mempertahankan sesuatu yang sesungguhnya telah tiba waktunya untuk dilepaskan. Kesadaran batin membuat seseorang lebih percaya pada irama kehidupan daripada pada desakan ambisi yang tidak mengenal jeda. Semakin dalam seseorang memahami perjalanan batinnya, semakin sederhana pula ukuran kebahagiaannya. Dahulu, kebahagiaan mungkin bergantung pada banyaknya harta, tingginya jabatan, atau luasnya pengakuan dari orang lain. Kini, kebahagiaan mulai ditemukan dalam hal-hal yang tidak dapat dibeli. Duduk bersama keluarga tanpa terganggu oleh kesibukan, menikmati udara pagi yang sejuk, mendengar tawa anak-anak, meminum segelas teh hangat dalam keheningan, atau menyaksikan matahari tenggelam tanpa terburu-buru memotret setiap detiknya. Semua itu mungkin terlihat biasa bagi sebagian orang, tetapi bagi hati yang mulai sadar, justru di sanalah kehidupan menunjukkan keindahannya yang paling murni. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa manusia yang kaya bukanlah mereka yang memiliki paling banyak, melainkan mereka yang mampu merasakan cukup di tengah apa yang dimilikinya. Sebab rasa cukup adalah kekayaan batin yang tidak dapat dirampas oleh keadaan apapun. Mungkin tanpa Anda sadari, akhir-akhir ini Anda tidak lagi merasa harus berlari secepat orang lain. Anda mulai memahami bahwa setiap manusia memiliki jalannya sendiri, waktunya sendiri, dan pelajarannya sendiri. Anda tidak lagi iri melihat keberhasilan orang lain, karena Anda mulai sibuk merawat pertumbuhan diri sendiri. Jika perubahan seperti ini mulai hadir dalam hidup Anda, jangan menganggapnya sebagai tanda bahwa ambisi Anda memudar. Dalam pandangan leluhur Jawa, bisa jadi itulah pertanda bahwa batin Anda sedang menemukan arah yang lebih dalam daripada sekadar pencapaian duniawi. Sebab orang yang benar-benar sadar tidak berhenti berusaha, tetapi ia berhenti menjadikan keberhasilan sebagai satu-satunya ukuran kebahagiaan. Ia memahami bahwa hidup bukanlah perlombaan untuk menjadi lebih cepat daripada orang lain, melainkan perjalanan panjang untuk menjadi lebih bijaksana daripada dirinya yang kemarin. Dan dari kesadaran itulah lahir ketentraman yang tidak lagi bergantung pada apa yang terjadi di luar, melainkan pada kejernihan hati yang terus dijaga dari dalam. Semakin seseorang berjalan di jalan kesadaran batin, semakin ia menyadari bahwa musuh terbesar dalam hidup bukanlah orang lain, bukan pula keadaan yang sulit, melainkan kecenderungan dirinya sendiri untuk memilih sesuatu yang terasa nyaman meskipun tidak benar. Pada awal kehidupan, manusia hampir selalu mencari apa yang menyenangkan. Ia menghindari kritik, menolak kenyataan yang pahit, dan lebih suka mendengar pujian daripada nasihat yang dapat memperbaiki dirinya. Namun menurut kebijaksanaan leluhur Jawa, kebangkitan batin dimulai ketika seseorang berani menukar kenyamanan dengan kebenaran. Ia mulai berani mengakui kesalahannya tanpa harus menunggu orang lain membuktikannya. Ia berani menerima bahwa tidak semua keputusan yang pernah diambil adalah keputusan yang bijaksana. Kesadaran seperti inilah yang menjadi pintu menuju kedewasaan sejati. Sebab selama manusia terus mempertahankan citra dirinya, ia tidak akan pernah benar-benar mengenal siapa dirinya yang sesungguhnya. Leluhur Jawa sering mengingatkan bahwa cermin yang paling jujur bukanlah cermin yang memantulkan wajah, melainkan hati yang bersedia melihat kekurangannya sendiri. Banyak orang mampu melihat kesalahan orang lain dengan sangat jelas,
tetapi gagal mengenali kelemahannya sendiri. Mereka sibuk menilai, menghakimi, dan memberi nasihat, sementara batinnya sendiri dipenuhi kesombongan yang tidak disadari. Orang yang mulai terbangun kesadarannya justru mengalami kebalikan. Semakin ia belajar, semakin ia merasa masih banyak yang belum dipahami. Semakin luas wawasannya, semakin kecil keinginannya untuk merasa paling benar. Ia mulai menyadari bahwa kehidupan terlalu luas untuk dipahami hanya dari satu sudut pandang. Dari kesadaran itulah lahir kerendahan hati yang tidak dibuat-buat. Ia tidak lagi merasa perlu tampil sebagai orang yang paling tahu, karena ia memahami bahwa setiap manusia adalah murid dari kehidupan yang sedang belajar dengan caranya masing-masing. Pada tahap ini, seseorang juga mulai merasakan dorongan yang kuat untuk memperbaiki dirinya sebelum berusaha mengubah orang lain. Dahulu mungkin ia mudah kecewa karena orang lain tidak memenuhi harapannya. Ia ingin keluarganya berubah, sahabatnya berubah, lingkungannya berubah, bahkan dunia berubah sesuai dengan keinginannya. Namun perlahan ia menyadari satu kenyataan yang sederhana tetapi sangat dalam. Perubahan terbesar selalu dimulai dari dalam diri sendiri. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa hati yang damai akan membawa kedamaian kemanapun ia melangkah. Sedangkan hati yang dipenuhi kegelisahan akan menyebarkan kegelisahan meskipun kata-katanya terdengar indah. Karena itulah, orang yang mulai bangkit batinnya lebih banyak menggunakan waktunya untuk membersihkan niat, memperbaiki sikap, mengendalikan ucapan, dan menjaga pikirannya tetap jernih. Ia memahami bahwa memberi teladan jauh lebih kuat daripada memberi perintah. Semakin dalam perjalanan itu berlangsung, semakin jelas pula bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang melalui jawaban. Kadang-kadang justru lahir melalui pertanyaan yang terus hidup di dalam hati. Apakah aku sudah berlaku adil? Apakah aku telah menyakiti seseorang tanpa kusadari? Apakah keputusan ini lahir dari hati yang tenang, atau hanya dari ego yang ingin menang? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadi teman yang setia bagi seseorang yang sedang bertumbuh secara batin. Ia tidak lagi takut mengoreksi dirinya sendiri. Ia tidak lagi menganggap introspeksi sebagai tanda kelemahan. Sebaliknya, ia memahami bahwa kemampuan melihat kekurangan diri adalah kekuatan yang sangat langka. Leluhur Jawa percaya bahwa orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri akan lebih sulit dikalahkan oleh keadaan apapun. Sebab akar dari ketenangannya tidak lagi berada di luar dirinya, melainkan tumbuh kokoh di dalam hati yang terus ditempa oleh kejujuran. Jika akhir-akhir ini Anda lebih sering bertanya kepada diri sendiri daripada menyalahkan orang lain, jika Anda mulai merasa lebih lega ketika mampu mengakui kesalahan daripada ketika berhasil memenangkan perdebatan, atau jika Anda mulai menyadari bahwa memperbaiki diri jauh lebih penting daripada mengoreksi kehidupan orang lain, maka jangan abaikan perubahan itu. Dalam pandangan leluhur Jawa, itulah salah satu tanda yang paling halus namun paling berharga bahwa kesadaran batin Anda sedang berkembang. Sebab manusia yang benar-benar mulai terbangun tidak diukur dari seberapa banyak ilmu yang ia miliki, melainkan dari seberapa besar keberaniannya menghadapi dirinya sendiri dengan jujur. Dan ketika hati mulai mencintai kebenaran lebih daripada kenyamanan, saat itulah perjalanan menuju kebijaksanaan memasuki tingkatan yang lebih dalam. Bukan lagi tentang mencari cahaya di luar diri, tetapi tentang membersihkan cermin hati agar cahaya yang sejak awal telah ada di dalam diri dapat memancar tanpa terhalang oleh debu kesombongan, ketakutan, dan keinginan yang tak pernah selesai. Ada satu perubahan yang sangat jarang disadari, tetapi menjadi salah satu tanda paling nyata bahwa kesadaran batin mulai matang. Perubahan itu adalah ketika penilaian manusia tidak lagi menjadi penentu kebahagiaan. Pada masa-masa sebelumnya, seseorang mungkin sangat memikirkan apa yang dikatakan orang lain. Ia merasa bahagia ketika dipuji, lalu jatuh ketika dicela. Ia berusaha menyesuaikan dirinya agar diterima oleh lingkungan, meskipun harus mengorbankan suara hatinya sendiri. Sedikit kritik mampu mengusik pikirannya selama berhari-hari, sementara satu pujian dapat membuatnya lupa untuk tetap rendah hati. Namun menurut ajaran leluhur Jawa, selama hati masih bergantung pada penilaian manusia, selama itu pula ketenangan akan mudah dirampas. Sebab lidah manusia berubah secepat arah angin. Hari ini seseorang dipuji, esok ia bisa menjadi bahan pembicaraan. Hari ini dihormati,
besok mungkin dilupakan. Bila kebahagiaan dibangun di atas sesuatu yang berubah-ubah, maka hati pun akan ikut berubah-ubah tanpa pernah menemukan tempat untuk beristirahat. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa manusia hendaknya hidup selaras dengan suara nurani, bukan sekadar mengikuti tepuk tangan orang banyak. Nurani yang jernih adalah penuntun yang jauh lebih dapat dipercaya daripada pujian yang lahir dari kepentingan sesaat. Karena itu, seseorang yang mulai terbangun batinnya tidak lagi menjadikan pengakuan sebagai tujuan utama. Ia tetap melakukan kebaikan meskipun tidak ada yang melihat. Ia tetap berlaku jujur meskipun tidak ada yang memuji. Ia tetap menjaga adab meskipun tidak memperoleh keuntungan apapun. Mengapa demikian? Karena ia mulai memahami bahwa nilai sebuah perbuatan tidak bergantung pada seberapa banyak orang yang mengetahuinya, tetapi pada ketulusan niat yang melahirkannya. Dalam falsafah Jawa, hati yang bersih akan tetap memilih jalan yang benar sekalipun harus berjalan sendirian. Sebaliknya, hati yang masih diperbudak ego akan selalu mencari keramaian agar keberadaannya diakui. Pada tahap ini, seseorang juga mulai menyadari bahwa setiap manusia sedang membawa beban hidupnya masing-masing. Kesadaran ini membuatnya lebih mudah memahami daripada menghakimi. Ketika melihat seseorang berbicara dengan kasar, ia tidak langsung membalas dengan kemarahan. Ia bertanya dalam hati, luka seperti apa yang mungkin sedang ia bawa. Ketika melihat seseorang berlaku sombong, ia tidak segera merasa tersinggung. Ia menyadari bahwa kesombongan seringkali lahir dari ketakutan yang disembunyikan. Bahkan ketika menghadapi orang yang berbuat tidak adil kepadanya, ia berusaha menjaga agar kebencian tidak menguasai batinnya. Bukan karena ia membenarkan perbuatan yang salah, melainkan karena ia memahami bahwa membiarkan kebencian tumbuh hanya akan membuat dirinya ikut kehilangan kedamaian. Leluhur Jawa percaya bahwa hati yang dipenuhi ulas pasti akan lebih mudah menemukan jalan keluar daripada hati yang terus dipenuhi dendam. Semakin dalam perjalanan batin seseorang, semakin sedikit pula keinginannya untuk menunjukkan bahwa dirinya berbeda atau lebih tinggi daripada orang lain. Ia tidak merasa perlu mengumumkan setiap amal baik yang dilakukannya. Ia tidak merasa harus menceritakan setiap perjalanan batinnya kepada banyak orang. Bahkan ia mulai memahami bahwa pengalaman-pengalaman paling berharga seringkali justru tumbuh dalam kesunyian. Leluhur Jawa mengenal laku yang dijalani tanpa banyak suara, karena mereka percaya bahwa pohon yang sedang berbuah tidak menghabiskan waktunya untuk mengumumkan kepada hutan bahwa dirinya telah menghasilkan buahnya sendiri yang akan menjadi bukti. Demikian pula manusia. Semakin matang batinnya, semakin sederhana cara ia membawa dirinya. Ia lebih memilih menjadi mata air yang diam-diam memberi kehidupan daripada menjadi sungai yang terus bergemuruh tetapi dangkal. Jika akhir-akhir ini Anda mulai tidak terlalu memikirkan pujian maupun celaan, jika Anda merasa lebih tenang menjalani hidup sesuai hati nurani daripada sibuk mengejar pengakuan, atau jika Anda mulai menemukan kedamaian meskipun tidak semua orang memahami pilihan hidup Anda, maka mungkin inilah salah satu pertanda bahwa kesadaran batin Anda sedang bertumbuh. Leluhur Jawa mengingatkan bahwa manusia yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang mampu menguasai banyak orang, melainkan mereka yang tidak lagi diperbudak oleh penilaian orang lain. Sebab ketika hati telah menemukan pijakannya pada kebenaran dan ketulusan, pujian tidak membuatnya melayang, dan hinaan tidak membuatnya tumbang. Ia berjalan dengan tenang, sebagaimana gunung tetap berdiri meskipun diterpa hujan, angin, dan panas silih berganti. Dari ketenangan inilah lahir kekuatan yang tidak tampak oleh mata, tetapi mampu mengubah seluruh cara seseorang menjalani kehidupan. Dan mungkin, tanpa Anda sadari, kekuatan itulah yang sejak lama sedang tumbuh perlahan di dalam batin Anda. Pada puncak perjalanan batin, ada satu tanda yang seringkali tampak sederhana, tetapi sesungguhnya merupakan buah dari proses yang sangat panjang. Tanda itu adalah lahirnya rasa syukur yang tidak lagi bergantung pada keadaan. Dahulu, seseorang bersyukur ketika keinginannya terpenuhi. Ia merasa damai ketika hidup berjalan sesuai harapan. Namun ketika cobaan datang, rasa syukur itu perlahan menghilang, digantikan oleh keluhan dan kekecewaan. Menurut kebijaksanaan leluhur Jawa, syukur yang seperti itu masih bergantung pada dunia luar. Ia masih rapuh karena bergantung pada keadaan yang selalu berubah.
Sebaliknya, seseorang yang mulai benar-benar terbangun kesadaran batinnya akan menemukan sumber syukur yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Ia bersyukur bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena ia mulai memahami bahwa setiap peristiwa, baik yang manis maupun yang pahit, selalu membawa pelajaran yang membentuk kematangan jiwanya. Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak mudah diguncang oleh perubahan nasib. Leluhur Jawa memandang kehidupan seperti aliran sungai yang tidak pernah berhenti bergerak. Air yang tenang hari ini dapat berubah menjadi deras esok hari, lalu kembali jernih pada musim berikutnya. Tidak ada satu keadaan pun yang bertahan selamanya. Orang yang memahami hukum kehidupan ini tidak akan terlalu larut ketika memperoleh keberuntungan, tetapi juga tidak akan tenggelam ketika menghadapi kesulitan. Ia menyadari bahwa suka dan duka hanyalah dua tamu yang silih berganti datang ke rumah kehidupan. Tidak ada gunanya terlalu melekat kepada salah satunya. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana hati tetap mampu menyambut keduanya dengan kebijaksanaan. Kesadaran seperti inilah yang membuat seseorang tidak mudah kehilangan arah ketika keadaan berubah. Ia tidak lagi hidup berdasarkan apa yang sedang dialami, melainkan berdasarkan kejernihan hati yang terus dijaga dalam setiap keadaan. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan bahwa kebahagiaan sejati ternyata tidak berasal dari memiliki lebih banyak, melainkan dari melihat lebih dalam. Ia mampu menemukan keindahan dalam hal-hal yang selama ini dianggap biasa. Senyum tulus seseorang terasa lebih berharga daripada kemewahan yang dipamerkan. Waktu bersama keluarga menjadi lebih bermakna daripada sekadar mengejar kesibukan tanpa akhir. Udara pagi, suara burung, semilir angin, atau secangkir minuman hangat di waktu subuh menghadirkan rasa damai yang tidak dapat dibeli oleh harta sebanyak apapun. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa alam bukan hanya tempat manusia hidup, tetapi juga guru yang tidak pernah berhenti mengajarkan keseimbangan. Pohon tidak pernah iri kepada bunga. Bulan tidak pernah berlomba dengan matahari. Sungai tidak pernah memaksa gunung untuk berpindah tempat. Semua menjalankan perannya masing-masing dengan tenang. Dari alam itulah manusia belajar bahwa kedamaian lahir ketika seseorang berhenti membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain. Kesadaran batin yang semakin matang juga membuat seseorang lebih mudah menyebarkan ketenangan kepada sekitarnya. Ia mungkin tidak memiliki jabatan tinggi atau kekayaan yang melimpah, tetapi kehadirannya mampu membuat orang lain merasa nyaman. Kata-katanya tidak banyak, tetapi selalu menenangkan. Nasihatnya tidak menggurui, tetapi menguatkan. Sikapnya sederhana, namun menghadirkan rasa teduh bagi siapa saja yang berada di dekatnya. Leluhur Jawa percaya bahwa manusia yang telah berdamai dengan dirinya sendiri akan membawa kesejukan kemanapun ia melangkah. Ia tidak lagi sibuk mencari penghormatan, karena tanpa disadari orang-orang akan menghormatinya melalui keteladanan yang ia tunjukkan. Inilah bentuk kebijaksanaan yang paling tinggi, bukan karena dipenuhi kata-kata yang indah, tetapi karena seluruh kehidupannya menjadi cermin dari apa yang ia yakini. Jika akhir-akhir ini Anda mulai lebih mudah bersyukur atas hal-hal kecil, lebih tenang menghadapi perubahan hidup, lebih menghargai kebersamaan daripada kemewahan, dan lebih menikmati perjalanan daripada sekadar mengejar tujuan, maka mungkin Anda sedang memasuki tahap yang oleh leluhur Jawa dianggap sebagai pertumbuhan batin yang sangat berharga. Sebab ketika rasa syukur telah menjadi cara hidup, hati tidak lagi mudah dikuasai oleh rasa kurang. Ia mulai melihat bahwa kehidupan ini, dengan segala suka dan dukanya, bukanlah beban yang harus dilawan, melainkan anugerah yang harus dijalani dengan penuh kesadaran. Dan pada saat itulah, manusia mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang menunggu di masa depan. Kebahagiaan telah lama hadir. Hanya saja selama ini tertutup oleh keinginan yang tidak pernah berhenti meminta lebih. Begitu tabir itu tersingkap, seluruh kehidupan tampak berbeda. Seolah dunia yang sama kini diterangi oleh cahaya batin yang akhirnya benar-benar terbangun. Setelah menyelami seluruh tanda-tanda kebangkitan batin menurut kebijaksanaan leluhur Jawa, mungkin muncul sebuah pertanyaan yang paling penting. Apakah ketika semua tanda itu telah hadir, berarti seseorang telah mencapai tujuan akhirnya? Leluhur Jawa menjawab dengan sangat sederhana, namun penuh makna. Tidak. Sebab kesadaran batin bukanlah sebuah tujuan yang dapat dicapai lalu selesai.
Ia adalah cara hidup yang harus terus dipelihara setiap hari. Sebagaimana sebuah taman yang indah tidak akan tetap berbunga tanpa dirawat, demikian pula hati manusia. Sekali hati dibiarkan dipenuhi kesombongan, amarah, keserakahan, dan kelalaian, maka cahaya kesadaran yang telah tumbuh perlahan akan kembali tertutup oleh kabut ego. Karena itulah para leluhur tidak pernah mengajarkan manusia untuk merasa telah selesai belajar. Justru semakin dalam seseorang memahami kehidupan, semakin ia menyadari betapa luasnya kebijaksanaan yang belum sempat disentuh. Kesadaran sejati selalu melahirkan kerendahan hati, bukan perasaan bahwa dirinya telah mencapai tingkatan yang lebih tinggi daripada orang lain. Dalam falsafah Jawa terdapat keyakinan bahwa perjalanan terbesar manusia bukanlah menaklukkan gunung yang tinggi, bukan pula menguasai berbagai ilmu yang rumit, melainkan mampu menjaga kejernihan hati di tengah kehidupan yang terus berubah. Dunia akan selalu menawarkan berbagai godaan. Ada saat ketika harta datang dan membisikkan kesombongan. Ada saat ketika kesulitan datang dan mengundang keputusasaan. Ada masa ketika pujian membuat manusia lupa diri. Dan ada pula masa ketika hinaan membuatnya kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Orang yang batinnya benar-benar mulai terbangun bukanlah mereka yang tidak pernah menghadapi semua itu, melainkan mereka yang tetap mampu kembali kepada pusat dirinya setiap kali kehidupan mengguncangnya. Kesadaran batin juga mengubah cara seseorang memandang hubungan dengan sesama manusia. Ia tidak lagi melihat orang lain sebagai lawan yang harus dikalahkan atau sebagai alat untuk memenuhi kepentingannya. Ia mulai memahami bahwa setiap orang yang hadir dalam hidupnya membawa pelajaran yang berbeda. Ada yang datang untuk mengajarkan kesabaran. Ada yang mengajarkan keikhlasan. Ada yang mengajarkan keberanian. Bahkan mereka yang pernah melukai hati pun perlahan dipandang sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk kedewasaan jiwanya. Pandangan seperti ini tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari hati yang telah berkali-kali belajar menerima, memaafkan, dan memahami bahwa kehidupan selalu bekerja dengan cara yang jauh lebih dalam daripada yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Karena itu, seseorang yang telah menapaki jalan kesadaran tidak lagi sibuk mempertanyakan mengapa suatu peristiwa terjadi. Ia lebih memilih bertanya, bagaimana aku dapat menjadi manusia yang lebih bijaksana setelah mengalami semua ini? Pertanyaan itulah yang perlahan mengubah setiap pengalaman menjadi sumber kebijaksanaan. Leluhur Jawa juga mengingatkan bahwa salah satu jebakan terbesar dalam perjalanan spiritual adalah keinginan untuk dianggap telah mencapai tingkat tertentu. Ketika seseorang mulai merasa dirinya lebih suci, lebih sadar, atau lebih mulia daripada orang lain, sesungguhnya ia sedang kembali terjebak oleh ego dalam bentuk yang lebih halus. Ego tidak selalu hadir sebagai kesombongan yang tampak. Kadang ia bersembunyi di balik jubah kebijaksanaan, membuat seseorang merasa paling mengerti tentang kehidupan. Karena itu, para leluhur selalu menekankan pentingnya rendah hati. Semakin tinggi pohon menjulang, semakin dalam akarnya menghujam bumi. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar pula kesadarannya bahwa masih banyak hal yang belum diketahuinya. Orang yang benar-benar bijaksana tidak membutuhkan pengakuan. Kini, setelah seluruh perjalanan ini Anda ikuti, cobalah bertanya kepada diri sendiri dengan jujur. Apakah beberapa tanda yang telah dibahas mulai Anda rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah Anda mulai lebih menikmati keheningan daripada keramaian yang melelahkan? Apakah hati Anda mulai lebih mudah bersyukur, lebih mudah memaafkan, dan tidak lagi terlalu haus akan pengakuan manusia? Ataukah justru pembahasan ini menjadi cermin yang memperlihatkan bagian-bagian diri yang masih perlu dibenahi? Apapun jawabannya, tidak ada yang perlu disesali. Sebab menurut kebijaksanaan leluhur Jawa, setiap manusia berjalan dengan waktunya masing-masing. Tidak ada perjalanan batin yang dapat dipercepat, dan tidak ada kebijaksanaan yang dapat diperoleh hanya dengan membaca atau mendengar. Semua harus dialami, direnungkan, lalu diwujudkan dalam laku kehidupan sehari-hari. Barangkali inilah warisan terbesar yang ingin ditinggalkan oleh para leluhur kepada generasi setelahnya. Bahwa manusia tidak diciptakan hanya untuk hidup, bekerja, lalu menua. Manusia diciptakan untuk mengenal dirinya sendiri, menjaga kejernihan hatinya, menebarkan manfaat kepada sesamanya,
dan pada akhirnya kembali kepada Sang Pencipta dengan jiwa yang lebih tenang, lebih jernih, dan lebih bijaksana daripada ketika ia memulai perjalanan hidupnya. Itulah hakikat dari kesadaran batin yang sesungguhnya, sebuah perjalanan yang tidak pernah benar-benar berakhir, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi manusia yang lebih utuh. Mungkin setelah menyimak seluruh pembahasan ini, Anda mulai memahami bahwa kebangkitan kesadaran batin bukanlah tentang menjadi seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa. Leluhur Jawa tidak mengajarkan manusia untuk mengejar kesaktian, melainkan mengajarkan bagaimana menaklukkan dirinya sendiri. Sebab kemenangan terbesar bukanlah ketika mampu menguasai dunia, tetapi ketika mampu menjaga hati tetap jernih di tengah segala perubahan kehidupan. Jika beberapa tanda yang telah kita bahas terasa begitu dekat dengan perjalanan hidup Anda, jangan terburu-buru merasa telah sampai pada tujuan. Anggaplah itu sebagai undangan untuk terus mengenal diri, memperhalus budi, menjaga laku, dan menumbuhkan kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan. Karena perjalanan batin bukanlah perlombaan yang memiliki garis akhir, melainkan proses yang berlangsung sepanjang hidup. Semoga warisan kebijaksanaan leluhur Jawa ini menjadi cahaya yang menerangi perjalanan Anda, menenangkan hati di tengah hiruk-pikuk dunia, dan mengingatkan bahwa jawaban terbesar seringkali tidak berada di luar diri, melainkan telah lama bersemayam di dalam hati yang hening. Jika pembahasan ini memberikan manfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya seputar falsafah Jawa, kebatinan, dan warisan kebijaksanaan leluhur Nusantara. Sampai bertemu pada perjalanan berikutnya. Semoga hati Anda selalu diberi kejernihan, langkah Anda dipenuhi kebijaksanaan, dan hidup Anda senantiasa berada dalam limpahan berkah.